Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Jadi temanya kali ini kita lagi reuni. Karena kita udah lama sekali kita nggak ketemu. Bingit, lama bingit. It's been a long time ago. Alah, kayak bisa bahasa Inggris. Maklum, lagian brother gue satu ini kan adalah orang yang sangat sibuk sekali. Bukannya sibuk, ya terus mencari kesibukan. Mencari kesibukan, serius sibuk, gila. Coba brother perkenalkan. Hai guys, Ian Marco Polo di sini. Jadi gua Andi. Jadi kerennya sih Ian Marco Polo. Ya. Jadi jangan lupa singgah atau mampir di Ian Marco Polo channel. Brother gue satu ini dia seorang pilot. Supaya kalian tahu nih apa nih yang dia kerjakan, kalian mampir ke channel YouTube-nya dia. Kalau pilot kan biasanya pilot pesawat nih gitu kan. Nah, ini pilot kapal laut nih, yang kapal-kapal besar gitu. Wih, itu. Jadi secara nama lainnya itu Maritime Pilot. Pilot. Ah, itu. Ini pengalaman baru juga buat gue. Selama ini kan pilot pesawat. Ini ternyata ada Maritime Pilot. Oke. Di situ kalau boleh tahu nih, informasi sedikit buat teman-teman bahwa Maritime Pilot itu lebih gimana? Kalau yang gue rasain sih, jadi Maritime Pilot itu tugas secara bahasa awam sama seperti tukang parkir. Ya, jadi cuma konteksnya di sini, konteksnya itu yang diparkirin bukan motor, bukan mobil, bukan yang bergerak di darat. Nah, yang kita parkirin yang di air. Contoh ya kapal, bagaimana cara kapal itu sandar dan keluar dari pelabuhan dan dari dermaga, ya seperti itu. Jadi secara bahasa yang mudah diterima dari rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang lain, ya tukang parkir itu namanya. Tapi kan untuk itu kan ada perhitungannya kan, nggak mudah kan? Betul. Jadi nggak semudah kita memindahkan kendaraan di darat di tempat parkir gitu. Jadi banyak yang kita perhitungkan itu yang pertama kita perhitungkan keadaan cuaca. Nah, itu bagaimana arusnya saat itu, kemana pergerakannya. Jadi mesti paham betul nih. Paham. Terus perhitungan anginnya bertiup kemana, berapa kecepatan dia. Jadi itu mesti tahu tuh. Mesti tahu. Jadi kita harus perhatikan. Jadi nggak sembarangan kita. Main mundur, main maju. Makanya di situ dibutuhkan seorang yang namanya pilot atau Maritime Pilot, dalam bahasa kerennya pandu. Nah, itu. I see. Jadi itu makanya dibutuhkan seorang yang berkompeten di area masing-masing, seperti contoh di satu pelabuhan siapa yang ada di situ, itu dia. Jadi secara singkat gitu. Gila. Terus ini di Banyuwangi lagi liburan ya? Betul. Lagi liburan. Karena gila jadwal padat sekali dia. Ini kita udah mencoba untuk janjian berapa lama, akhirnya kita bisa ketemu di momen ini. Berapa ya? Udah lama ya kayaknya. Udah lama banget. Kita sebetulnya kan dulu temen SMA. Jadi setelah itu kita nggak tahu kemana. Gue di Jakarta, ini apa-apa. Kebetulan ini ketemunya di Banyuwangi dengan kondisi yang sekarang ini lagi COVID. Betul. Terus dampak COVID itu gimana? Berdampak nggak? Sangat banget. Jadi ceritanya itu untuk pembatasan area. Jadi yang kita layanin, kalau saya pribadi, ini kan kebanyakan kapal-kapal asing. Kapal. Berarti kapal-kapal luar negeri. Jadi yang kebanyakan pun dari China. Awal asal usulnya si kakak perempuan corona. Jadi seperti itu. Jadi
kita ada protokol di sana. Jadi protokolnya itu mempergunakan APD lengkap. sih. Jadi sebelum kita naik terlebih dahulu harus dari teman instansi lain. Jadi kayak dari KKP atau karantin, teman-teman dari dinas karantina. Itu naik dulu, mereka ngecek dulu kru-krunya, kapalnya keadaan aman, baru kita naik. Nah, kita naik pun ya tetap harus safety, protokol COVID-19, COVID-19. Jadi harus mempergunakan APD lengkap. Kapten terakhir ya? Iya. Anak buah cek dulu. Cek dulu. Aman kagak gitu. Baru kapten terakhir ya. Tapi tetap ceritanya tetap kita pakai APD lengkap, sauna. Gila. Jadi tetap berkeringat dalam beberapa jam. Paling lama untuk pergerakan kapal masuk itu sekitar 3 jam lah. Serius lu? Anjay. 3 jam. 3 jam men. 3 jam. Dari luar, dari outer buoy, jadi sampai masuk kita manuver, kapal sandar set dengan aman, kurang lebih 3 hours, 3 jam. Jadi seperti itu ya, banyak kanunya, seninya. Jadi karena gini, setiap seorang kapten kapal ini kita ngomong, dia untuk memahami kapal yang dia naikin pertama kali itu maksimal 1 atau 2 kali 24 jam. Dia harus tahu karakter. Oh, berarti dipelajari dulu. Ini gue mau mobil gini, karakternya power steering ini kayaknya terlalu cenderung ke kiri. Jadi kita untuk pemahamannya terhitung 1 kali 24 jam, kemungkinan kita udah tahu dikit kan. Gitu. Kalau gua enggak, dalam hitungan unit saya harus tahu ini kapal bagaimana bawa karakternya. Iya, karakternya. Anjir. Dan itu pun tiap kapal beda-beda masuk, ya itu juga. Jadi pemahamannya kita dalam hitungan harus unit, cepet ya. Cepet paham. Anjay. Gitu. Jadi dan untuk persyaratan menjadi seorang maritime pilot, nah ini ini informasi yang bagus nih untuk teman-teman yang, karena ini adalah salah satu juga, maksudnya salah satu buat teman-teman yang punya cita-cita untuk bisa jadi maritime pilot. Jadi ini informasi yang sangat bagus, jadi bisa di perjalanannya gimana sampai akhirnya bisa jadi maritime pilot. Nah, ini mungkin bisa dijelasin buat teman-teman supaya mereka ada yang tiba-tiba ini karena serius gaji oke juga. Gede-gede. Yang penting cukup ya, buat beli motor cukup, beli mobil cukup, beli rumah cukup, buat ngapa-ngapain cukup. Itulah, boleh kasih informasi. Jadi ya sebenarnya sih banyak jalan untuk menjadi seorang maritime pilot, tapi yang terpenting satu, tekad, niat, dan memang kita harus sungguh-sungguh. Nah, dan syarat awalnya harus menjadi seorang pelaut dulu. Nah itu nggak mungkin seorang bukan pelaut dia menjadi maritime pilot karena beda jurusan. Jadi bagi mungkin saudara-saudara atau teman-teman sekalian atau adik-adik yang muda, nggak, maksudnya untuk jadi pelaut itu mesti daftar sekolah pelayaran gitu kayak ceritanya. Salah satu boleh. Jadi bisa masuk banyak tempat. Yang pertama masuk di Akademi Pelayaran. Nah itu step pertama. Stepnya di situ. Nah itu. Kalau ada dana, ada modal lah ibaratnya seperti itu, ya langsung aja daftar ke Akademi Pelayaran. Jadi di Akademi Pelayaran itu kita ngikutin terus sampai nanti akan keluar ijazah pelaut. Kalau dulu brother ikut akademi di mana? Di sekolah mana? Surabaya. Surabaya. Ya kebetulan dulu gue di UHT, jadi Universitas Hang Tuah. Di sana ada pelayaran. Jadi salah satu pelayaran swasta sih, bukan negeri. Tapi nggak kalah saing juga dengan yang negeri gitu. Jadi mohon maaf saudara-saudara yang lainnya. Hasilnya nih kapten kapal.
jangan pelet. Jadi syaratnya pun nggak langsung instan. Jadi selesai kita pegang ijazah, jadi seorang perwira itu perwira kapal, dari perwira dasar, menengah sampai atas, dan jadi seorang master atau kapten, jadi nahkoda kapal. Oh, berarti ada step-stepnya ya? Ada. Itu jenjang per step itu berapa lama, Maksudnya dari ini perwira itu belajarnya berapa lama? Tergantung skill dan kemampuan kita. Kalau biasanya itu yang mempromosikan kita naik tingkat atau naik posisi itu kapten kapalnya. Jadi ini kayaknya sudah mampu naik ke step. Jadi satu saat ada pergantian kru atau pergantian perwira, bisa dipromo. Gitu. Masih naik gitu. Jadi kapten kapalnya naik pangkat, ini ada kosong dipromot gitu ya? Ya, kalau kapten kapal nggak naik pangkat, jadi perwiranya yang lain. Oh, perwira yang lain. Kapten kapalnya posisi paling tinggi di atas kapal. Oh, masternya. Oke, udah master. Jadi berarti dia posisi udah master. Jadi gini, jadi ada banyak sebutan seorang nahkoda kapal. Itu ya nahkoda, ya kapten, ya master. Itu satu orang. Oke, Jadi banyak orang kadang kan salah persepsi. Jadi yang nyetir kapal itu nahkoda. Nah, kan biasanya gitu, kita waktu kecil, mau nyetir kapal nahkoda. Salah sebenarnya. Yang nyetir kapal itu jurumudi. Nahkoda memberikan order kiri 10, jurumudi harus ikut kiri 10. Jadi kita hanya ngomong doang ini. Tapi penuh dengan perhitungan. Maksudnya udah paham lah teorinya. Ya. Jadi akhirnya cuma kasih aba-aba. Kiri 10, maksudnya kiri 10 itu apa artinya? Kemudinya dikasih ke kiri 10 derajat. Kiri 10 derajat. 10 derajat. Ada 20 derajat, ada sampai 30 maksimum. Begitu pula sebaliknya. Itu kalau gue yang pegang setir, kiri 10 kali putaran. Jadi itu singkat cerita. Nah, untuk menjadi seorang maritim pilot atau pandu itu minimal persyaratan seorang kapten kapal minimal 3 tahun. Oke. Sudah menjabat seorang kapten itu 3 tahun. Kalau brother udah berapa tahun nih? Udah kapten berapa lama nih? Ya termasuk cepat sih, 5 tahun. Lama. Udah lama itu 5 tahun guys. Bahkan dulu sempat jadi kapten termuda sih waktu awal-awalnya. Karena apa? Kita punya kemampuan yang menurut company atau perusahaan kita sudah layak dan mumpuni ya. Mampu gitu. Bukan mumpuni, mampu ya. Mampu dan mau. Gitu. Jadi itu. Jadi kebanyakan orang itu salah menilai. Jadi pilot itu hanya di udara. Tidak semua. Jadi yang di laut pun ada. Jadi yang di laut itu ya maritim pilot tadi. Gaji nggak kalah sama yang di udara, geng. Cukup. Ya cukup lah buat jalan-jalan ke luar negeri cukup. Jadi profesi maritim pilot itu sebenarnya ya nggak kalah juga sama yang namanya pilot. Pesawat. Jadi itu. Cuma kita bedanya tempat. Satu di udara, satu di laut, air. Dan bedanya ada satu lagi, pramugari. Ya, di udara ada pramugari. Kalau kita di laut, anak buah kapal. Tapi it's okay lah, banyak. Nah, kita tidak mempermasalahkan itu. Intinya itu semua profesi punya kelebihan, punya kekurangan. Dan yang terpenting itu adalah mengerjakan dengan hati, sesuai dengan passion itu kan. Rasanya apapun yang dikerjakan itu bermakna gitu. Betul. Jadi intinya kita fokus. Ya, itu intinya. Fokus, tekuni apa yang kita jalani saat ini, profesi kita apa. Pasti suatu saat kita menemukan satu titik di mana titik itu membuat kita nyaman. Membuat kita tinggal tunggu telur pecah ya. Ya itu. So
kalian mesti, yaitu kalau kalian punya cita-cita jadi pilot kapal lah, tadi itu udah dijelasin step-stepnya, step dasarnya juga. Jadi buat teman-teman atau yang teman-teman adik-adik juga yang mereka dari SMA mau kemana bingung, ini salah satu juga hal yang sangat menjanjikan sekali itu. Tapi yang pastinya mesti harus ada kompeten dan belajar keras, kerja keras. Iya, karena ngitung angin salah guling kapal itu dimarahin orang. Jadi ya banyak resiko lah. Tapi intinya kalau ingin menjadi seorang pelaut harus punya mental yang kuat. Nenek moyangku seorang pelaut. Itu. Jadi harus kuat. Nenek moyang Indonesia ini pelaut loh. Kok jangan salah. Kita nggak bisa gitu. Iyalah, pada dasarnya kita udah punya jiwa pelaut itu udah ada, karena nenek moyang orang Indonesia itu pelaut. Dan negara Indonesia merupakan negara maritim kepulauan, banyak sekali pulau-pulau. Jadi zaman dulu, sekarang nggak ada zaman dulu nggak ada pesawat, zaman dulu nggak ada yang ini, mereka pakai kapal ke pulau satu ke lain itu. Dan sekarang ini informasi terbaru, di Malaysia atau Singapura itu ada namanya Malacca Strait. Malacca Strait itu alur khusus alki. Jadi di sana itu untuk kapal-kapal bisnis atau apa. Jadi mereka lewat alur itu harus laporan ke Singapura dan Malaysia. Serius? Ya, dan itu pun bayar. Serius? Nah, betul itu. Gila. Jadi sekarang Indonesia dia punya ada namanya alki di Selat Sunda sama Selat Lombok. Nah, Selat Lombok itu yang kapal mau ke Australia. Jadi lewat situ? Iya, lewat situ. Jadi sekarang dikenain juga biaya gitu. Itu berarti kayak kapal-kapal besar yang lewat Selat Sunda kena tarif, ke Selat Lombok kena juga. Betul. Dan untuk yang jangan salah, yang untuk di Malacca Strait itu kita masih ada andil. Karena apa? Malacca Strait itu atau Selat Malacca itu kan masih masuk beberapa bagian kan Indonesia. Itu kerennya Indonesia. Jadi sebenarnya sekarang untuk cari pekerjaan atau kalau mindset kita ya sebenarnya di laut itu ada semboyan kayak justru di laut kita jaya. Nah itu biasanya kalau kita tahu sebenarnya kompeten persaingan atau mencari usaha yang bagus, pekerjaan itu di laut. Potensi Indonesia ya. Maritimnya sangat bagus sekali ya. Bagus. Karena apa? Negara kita negara kepulauan, negara kebanyakan jadi pulau, sekelilingnya itu laut. Jadi kenapa tidak kita pergunakan? Kenapa tidak kita manfaatkan? Ayo silakan. Nah itu mudah. Nah kita ke laut. Ya, kunjungin channelnya supaya tahu lebih banyak. Jadi kalau teman-teman punya keinginan untuk adik-adik punya keinginan buat gue sekolah pelayaran nih, nanti kan bisa kontak-kontakan sama kapten ini kan di sekolah atau belajar atau apa, nanti udah lulus kontak-kontak. Keren. Wah. Ini tadi kan dari yang gue bicarain yang dari akademi kan ya, yang dari akademi. Kalau yang mau lewat jalur bawah, maksudnya dari SMA, jalur bawah itu gimana? Jalur dasar, mulai dari dasar dia step. Jadi otomatis dia saat di kapal nanti jadi anak buah langsung. Jadi kalau yang dari akademi dia selesai dapat ijazah perwira, dia kan langsung jadi perwira. Perwira. Jadi langsung perwira. Gitu. Jadi kalau yang untuk anak buah yang di ABK atau apa itu kebanyakan lulus SMA. Lulus SMA dia ikut diklat. Jadi nanti ada namanya itu rating, ijazah able, nanti sekolah lagi ANT 4, ANT 3. Jadi perhitungannya itu mundur. 4, 3, 2, 1. Nah itu kalau untuk yang dari akademi mayoritas kan ANT 3. ANT 3 itu di kapal sudah menjadi seorang perwira. Tapi kalau yang untuk dasar itu dari rating, untuk zaman sekarang ini rating namanya, terus dari able. Jadi sekarang di kapal kalau hanya ada perwira, nggak ada anak buahnya, mau gimana, nggak bisa jalan. Iya benar juga. Jadi semuanya itu sangat
saling berhubungan. Jadi iya benar juga. Jadi kalau ada mungkin karena apa, biaya untuk masuk di dunia pelayaran atau sekolah di akademi pelayaran itu bukan biaya yang gila ya, kecil. Positif ngerasain orang tua atau keluarga gue sendiri dari hitungannya background pas-pasan, kita nggak punya. Jadi untuk mau bayangin kuliah di akademi pelayaran dulu itu ceritanya nggak semudah sekarang ini. Dulu itu banyak, sampai gue di Surabaya ini kerja juga. Oh jadi kuliah sambil kerja? Kerja, jadi security bro. What? 3 tahun saya jadi security. Jadi sekolah kuliah di akademi pelayaran, part time jadi security. Gila, itu kantornya kuliahnya jam berapa sampai jam berapa? Kuliahnya kebetulan kan siang. Oh kuliah siang, ya. Security malam? Security-nya bisa malam. Jadi ya, jam berapa sampai jam berapa? 8 jam aja. 8 jam? 8 jam. Gila. Iya, banyak. Karena apa? 3 tahun? 3 tahun. Anjay. Karena apa gini? Kita sudah, ibarat kita masuk ke air, ke kolam, air itu sudah sampai dada. Kita mau sekalian nyemplung ya? Iya, mau keluar udah nanggung. Iya. Sekalian kita selesai ini aja. Yang ini satu tekad. Tapi bersyukurnya selesai ya airnya. Itu tahun berapa? Walaupun kalau sekarang kan orang kuliah itu sebenarnya di akademi itu dikasih waktu 5 tahun. Normalnya 5 tahun. Buat 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun, kenapa 8 tahun? Karena memang perjalanannya saat itu memang tidak memungkinkan. Saya harus tepat waktu karena faktor dari finansial. I see. Itulah kendala yang sering dialami dari akademi swasta. Swasta, kalau negeri, kalau kita masuk negeri kan sudah disahab dari pemerintah. Sudah. Cuma syarat untuk masuknya memang susah, berat. Kalau untuk swasta kan syarat masuknya ya mudah. Pokoknya biayanya inilah ya. Betul. Tapi kan sekarang masuk BUMN nih. Alhamdulillah. Jadi kebetulan membantu pelayanan logistik negara di Semen. Sedap. Cerita dong, dulu sebelum masuk ke BUMN ini udah melayar kemana aja nih? Kalau cerita mengenai layar kemana, sudah banyak negara sih. Jadi Asia Tenggara rata-rata sudah. Asia Tenggara? Ya. Wow. Kayak kalau di negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, Thailand. Itu Korea. Cina pasti, ya itu aja salah. Terus Rusia sekali. Wow. Di Nadhodka namanya itu. Gue aja baru ke Singapura, geng. Dulu itu gue punya cita-cita. Cita-cita kan hobinya kan traveler. Oke. Jadi sekalian ya. Mikir dulu. Gimana caranya bisa jalan-jalan sambil kerja? Dibayar, kita nggak bayar, gratis, tapi kita dibayar, itu. Sih. Jadi gimana? Ya salah satu yang bisa nih ya jadi seorang pelaut. Jadi kita bisa kemana? Jadi negara pertama yang gue masukin itu Singapura. The first another country. Sama gue itu gue keluar negeri pertama kali itu ke Singapura. Tapi cuman Singapura aja, belum pernah kemana-mana. Ya, ada kepuasan sendiri. Kepuasan ya? Dengan apa yang sekarang yang sudah kita lalui, jadi proses tadi itu. Apalagi jadi security 3 tahun ya, 3 tahun kita ngerasain bagaimana caranya, bagaimana rasanya. Gila ya. Kuliah siang, kerja malam, bangun jam berapa? Gitu. Bangun jam berapa? Terus udah kuliah lagi, kerja lagi, muter gitu terus tiap hari. Sampai dulu pernah, kita kan dulu kalau kuliah hanya ngarepin kiriman dari rumah kan. Oh iya betul. Biasanya gitu. Biasanya tanggal-tanggal tua
Bu gimana? Aduh belum ada duit ini, belum ngirim. Jadi gimana cara untuk survive? Mancing. Ingat gak tuh? Jadi mancing ikan. Terus di kolam dia mah enggak, dikeringin. Jadi mancing banyak kan, kadang dapat banyak, dibersihin tuh, dibelah jadi 2, jadi ini kan kering. Jadi yang masih segar tadi awal ya digoreng buat makan, buat nasi kan, buat nasi. Nah kalau yang kan ada lebihan, yang kering itu nanti digoreng jadi ikan kering. Ikan asin itu? Ikan asin. Jadi itu. Cuman makan pakai nasi. Pakai nasi. Aja, gila. Itu apa namanya? Orang bilang, kalau orang Jawa bilang apa? Budrek. Karena kebanyakan asin kan, darah tinggi. Betul. Tapi bagaimana lagi kan? Gitu. Survive ya. Gila. Top. Apa bayangin coba? Kita dari desa lah sebenarnya, kayak Banyuwangi gini. Kota kecil lah ya. Kota kecil. Terus kita harus hidup di Surabaya. Yang notabene Surabaya itu kota gede. Dan apa-apa mahal juga sih. Betul. Nggak beda. Selisih dikit lah sama Jakarta. Betul. Gila. Makanya kan ada peribahasa katanya ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Tapi itu benar sih, brother. Gila. Gue ngalamin tuh. Gila. Makanya kayak Surabaya ataupun Jakarta nggak jauh beda. Pokoknya kota terbesar nomor 2 Surabaya setelah Jakarta. Ya nggak jauh beda. Mereka itu masih saudaraan, Jakarta sama Surabaya. Jadi kehidupan kalau kita nggak bisa survive, kita bisa down dan kita akan kalah di situ. Itu dia. Jadi proses itu tidak mudah. Tidak membodohi hasil. Apa itu ada? Itu apa? Proses memang tidak membodohi hasil. Jadi kita bertahan dalam proses, dalam ujian, dalam apa istilahnya, kalau kita bertahan dengan apa yang kita tuju, kita cita-cita dan kita capai, memang resiko pasti ada dan tantangan pasti ada. Betul. Tapi kalau kita setia, tekun, percayalah pasti ada jalannya satu. Pasti. Dan yang kesalahannya orang kebanyakan adalah mereka keluar dari situ. Betul. Mereka keluar dan istilahnya, wah ini nggak mungkin, capek apa ini udah nggak mungkin, dan mereka nyerah. Padahal sedikit lagi selesai nih. Itu mimpinya sedikit lagi tercapai nih. Cuman karena dia nyerah, ya akhirnya hilang. Jadi tetap bertahan dan ya situ, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Itu tadi gue maksud tadi tuh. Ya maksudnya sama. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Dan pada akhirnya gue saksi sendiri, makanya gue ketemu dia untuk ngobrol. Mati kita ngomong tentang inspirasi yang dimana bahwa bukan dari sisi ini ya, bukan dari hanya karena kalau gue di musik, gue pribadi di musik, tapi ada waktunya gue belajar dari kehidupan orang lain yang dimana bahwa musik itu memang survive, tapi juga mereka bisa sukses, mereka bisa ini juga, mereka juga survive, mereka juga kerja keras. Jadi apapun yang kalian kerjakan, asal kalian dalam arti asal kalian fokus, kerja keras, yakin dengan apa yang kalian kerjakan, percaya deh. Percaya, gue sangat yakin sekali bahwa kalian akan mencapai titik tujuan kalian. Betul. Dan kalian di situ akan thanks God itu. Dan gue ngeliat kehidupannya dia juga, wow. Dan kayak sekarang kayak melihat seperti ini, alangkah bahagianya gitu. Jangan. Negara. Hidup Indonesia. Hidup. Gila. Gue bilang ini kebanggaan ya. Di luar dugaan. Karena gini, tidak ada yang tidak mungkin. Kita percaya Tuhan itu mesti, dia selalu memberikan ujian ke kita, ke manusia, itu untuk lihat apakah sudah pantas nanti hasilnya itu diberikan. Kalau kita bisa melalui ujian atau proses tadi itu percayalah bahwa dalam setiap ujian selalu ada kemuliaan setelahnya. Pasti. Ya, itulah. Jadi kalau kita bertahan di ujian, kita nggak nyerah. Istilahnya kayak kita naik kelas kan ya, mesti ujian dulu toh. Ya. Tapi akhirnya pada saat selesai ujian, kita naik kelas, geng. That's the point. Itu juga berlaku sama hidup. Perjalanan hidup itu berlaku sekali. Wah, keren sekali. Thank you Kapten, thank you buat udah sharingnya, dan itu luar biasa sekali. Gila, kita udah setengah jam kita ngobrol. Tapi buat gue pribadi adalah gue belajar
gue sangat belajar sekali. Gue sangat belajar sekali bahwa wow perjalanan memang nggak mudah, tapi ya ini siapa tahu buat teman-teman yang dengerin ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Apapun yang kalian kerjakan, percayalah, yakin dan tekun, kerja keras. Luar biasa. Penting semangat. Ya itu dia. Jangan lupa kunjungin channel YouTube-nya Ian Marco Polo Channel. Ian Marco Polo Channel. Oke, jangan lupa kunjungin, jangan subscribe dan like. Komen di bawah. Komen juga. Apa aja. Itu. Jadi kalian pasti akan belajar banyak. Thank you. Dan jangan lupa Aboy. Siap. Tetap Siap. Subscribe. Support channel ini supaya kita bisa gini. Di luar musik apa yang kita bisa belajar? Ya maksudnya gue di musik, tapi ada hal-hal yang kenapa gue bagiin, yaitu kembali lagi bahwa kita juga harus belajar dari kehidupan orang lain juga. Betul. That's the point. Jadi itu. Thank you udah setia dan nonton. Jadi buat teman-teman, support terus channel ini, subscribe, komen, oke ya. Sampai ketemu lagi di Nilai Musik. Yes. Dadah. Ya. Saat kita terjatuh, kita bangkit, kita gagal namun tak menyerah, perbaiki yang salah dan terus